Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hati yang Tegar yang berdasarkan pada Injil Matius bab 12 ayat 41b. Sebab orang-orang Niniwe ini bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang teramat sering disebut oleh Injil suci adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dia kelompok masyarakat Yahudi ini mempunyai peran penting dan pengaruh besar dalam kehidupan bangsa Israel yang sangat religius. Namun, di mata Tuhan Yesus, mereka ini disebut sebagai orang-orang yang munafik dan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Mereka tidak bisa menerima Yesus sebagai seorang nabi, apalagi sebagai utusan Allah atau bahkan sebagai Mesias yang telah diramalkan dan dijanjikan berabad-abad lamanya. Mereka mencoba mempengaruhi masyarakat untuk tidak mengikuti Yesus. Mereka tidak suka kalau Yesus dicintai oleh orang banyak. Juga mereka tidak menaruh rasa hormat pada Yesus karena ia bergaul dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka selalu mencari gara-gara dan mencari masalah, serta berusaha mencari-cari kesalahan Yesus. Namun, mereka itu masih menyebut Yesus sebagai seorang guru. Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Mereka memanggilnya sebagai guru, bukan untuk menghormatinya, melainkan sekedar basa-basi untuk mencari masalah dengan dia. Saudara-saudari terkasih, inilah reaksi dan jawaban Tuhan Yesus. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tuhan Yesus menyebut mereka sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia karena mereka merasa dirinya sebagai orang-orang yang paling benar dan tidak berdosa, bahkan di hadapan Allah sekalipun. Mereka menjadi bagian yang menjerumuskan bangsa pilihan untuk tidak berbakti kepada Yahweh, melainkan memberikan pujian dan hormat kepada mereka. Mereka ini adalah orang yang dengan sombong menyatakan dirinya beda dari orang lain. Apalagi dia tidak mau disamakan dengan pemungut cukai, sebab mereka berdoa kepada Tuhan begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Lukas bab 18 ayat 11 dan 12. Mereka itu suka pamer kesalehan, bukan saja di jalan-jalan, tetapi bahkan dalam bait suci, dengan bangga menyatakan dirinya baik di hadapan Allah. Allah harus setuju dengan dia. Saudara-saudari terkasih, orang-orang ini menuntut dari Tuhan Yesus sebuah tanda
agar mereka mau mengakui Yesus sebagai utusan Allah. Namun, Tuhan Yesus menegaskan dan sekaligus mau membuka pikiran mereka. Sudah cukup tanda Nabi Yunus. Namun demikian, Tuhan Yesus juga menyentil mereka dengan berkata, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Apakah mereka bergeming? Tidak. Bahkan Tuhan Yesus dengan tegas menegur mereka. Katanya, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Tetapi, mengapa angkatan yang jahat dan tidak setia ini tidak juga mau bertobat oleh pewartaan Tuhan Yesus? Pemberitaan Yunus telah menggerakkan hati orang-orang Niniwe dari ketegaran dan kedosaan mereka, lalu bertobat. Mengapa kamu ini kok konyol dan sombong dan tegar hati? Yunus itu siapa? Aku ini lebih besar daripada Yunus. Itulah yang mau dikatakan Yesus kepada mereka. Aku bukan hanya sekedar nabi yang diutus Yahweh-mu, tetapi aku adalah Tuhan dan Allah-mu. Aku diutus Bapa kepada dunia untuk menyelamatkannya. Mengapa kamu masih meminta tanda juga? Hai angkatan yang jahat dan tidak setia. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat mempersoalkan jati diri Yesus sebagai nabi dan utusan Allah. Mereka minta bukti, mereka minta tanda dari Yesus. Sungguh sesuatu yang ironis, sebab Yesus selalu ada di antara mereka. Ia berbuat baik di mana-mana. Ia menyembuhkan orang-orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Apakah itu belum cukup untuk membuktikan jati diri Yesus? Namun, karena mereka punya gengsi dan merasa terancam wibawanya sebagai pengajar Israel, maka mereka memiliki kepentingan untuk menyingkirkan Yesus. Sebab Yesus telah menjauhkan masyarakat Yahudi dari mereka karena kehadirannya, karena wejangannya, karena tanda-tanda heran yang dibuatnya, karena penerimaannya akan orang-orang yang tersingkir seperti para pelacur, para pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Sekarang saatnya kita memetik hikmah dari kesalahan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Marilah kita bertobat dari masa lalu kita yang jahat dan karena telah tidak setia kepada Allah. Kita diundang dan diingatkan Yesus untuk menerima Dia sebagai Mesias dan Allah, sebab Dia lebih besar baik daripada Yunus maupun dari Salomo. Iman kita tidak ditentukan oleh bukti, melainkan oleh percaya. Sebab berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Firman Tuhan kepada Thomas, rasul yang enggan percaya kalau tidak melihat. Apakah aku akan tetap setia kepada Yesus dan gerejanya sekalipun tidak melihat? Marilah
kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, jauhkanlah kami dari hati yang sombong. Berilah kami hati yang memahami dan bantulah kami untuk setia kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah Engkau utus. Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.